Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dwi Reza Anugrah. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Dasar Pemrograman Mobile. Masuk ke materi pertama itu tentang dasar pemrograman JavaScript. Ada 10 poin yang akan dibahas. Yang pertama itu alert, kedua prompt, ketiga log, keempat conditional statement, kelima comment, keenam variabel, 7 tipe data, 8 operator, 9 array, 10 looping. Nah, apa itu JavaScript? JavaScript adalah bahasa pemrograman yang digunakan terutama untuk membuat halaman web menjadi interaktif. JavaScript memungkinkan pengembang web untuk membuat pengalaman pengguna yang dinamis dan responsif. Alert. Alert dalam JavaScript adalah untuk menampilkan kotak dialog kecil yang berisi pesan kepada pengguna. Dan prompt. Prompt di JavaScript adalah untuk menampilkan kotak dialog yang meminta input dari pengguna. Kemudian dari console log. Console log dalam JavaScript adalah untuk mencetak pesan ke konsol debugging. Conditional statement. Conditional adalah konstruksi pemrograman yang memungkinkan Anda menjalankan blok kode yang berbeda berdasarkan kondisi tertentu. Conditional ini sangat penting untuk membuat logika pengambilan keputusan dalam program. Jenis conditional statement itu ada 3. If, ada else, ada if else, dan terakhir ada switch case. Pada codingan ini nah, pada codingan ini adalah suatu program tentang conditional statement yang dimana ketika kita melakukan sebuah program, if ketika pacar sama dengan 0, maka pacar belum punya. Atau kondisi lainnya, apabila sudah punya pacar, akan menghasilkan tampilan sudah punya pacar. Seperti ini ya. Nah, muncul di sini sebuah alert yang dimana sebentar. Muncul sebuah alert di mana sini dikatakan nama saya Herza, usia saya saat ini adalah 20 tahun, dan pacar saya belum punya. Karena di sini ada perintah alert, Di sini saya memasukkan nama saya dari variabel nama. Kemudian usia saya saat ini adalah dari variabel usia, dan kemudian pacar saya mengambil dari variabel pacar. Di sini kebetulan pacar saya di variabel pacar dibikin 0, maka hasil yang didapatkan yaitu pacar saat ini belum punya. Apabila saya mengisikan angka 1, maka pada alert di sini akan menampilkan saya sudah punya. Nama saya Harza, usia saya ini adalah 20 tahun, dan pacar saya sudah punya. Baiklah, selanjutnya
tentang switch case. Nah, pada switch case ini sama seperti if, tapi di sini memiliki kondisi yang berbeda. Switch pacar, case pertama yaitu apabila saya punya pacar, apabila saya punya pacar satu, maka pacar di sini akan menampilkan punya satu. Kemudian ada case kedua, apabila saya mempunyai pacar lebih dari satu, maka akan menampilkan punya pacar dua. Kemudian defaultnya yaitu belum punya pacar. Bila langsung saja saya tampilkan. Nah, di sini saya membuat pacar saya satu. Dia menghasilkan uh, nah, di sini menampilkan nama saya Herza. Usia saya ini 20 tahun dan pacar saya punya satu. Kemudian apabila di sini saya mengisikan dua, maka alat di sini akan menampilkan nama saya Herza, usia saya ini adalah 20 tahun, tapi saya punya pacar dua. Nah, apabila saya mengisi angka di luar dari case 1 dan case 2, misalnya saya mengisikan angka 3, maka ini yang terjadi. Nama saya Herza, saya ini adalah 20 tahun, dan pacar saya belum punya pacar. Bila sekian dari conditional statement. Selanjutnya, kembali ke materi tadi. Ada komen. Komen dalam JavaScript digunakan untuk menambahkan catatan atau penjelasan dalam kode yang tidak akan dieksekusi oleh browser. Dan variabel. Variabel memiliki cakupan blok yang pertama ada let, kedua const, ketiga ada var. Ini adalah jenis-jenis dari variabel. Let memiliki cakupan blok, kemudian dapat diperbarui nilainya, tetapi tidak dapat dideklarasikan ulang dalam cakupan yang sama. Kemudian tidak dapat diakses sebelum dideklarasi. Terus ada terus ada variabel const. Const memiliki cakupan blok, kemudian tidak dapat diperbarui nilainya atau dideklarasikan ulang. Kemudian harus diinisialisasi saat dideklarasi. Selanjutnya untuk objek dan array, isi dapat dimodifikasi tetapi referensi tidak dapat diubah. Masuk ke var. Variabel yang dideklarasikan dengan var memiliki cakupan fungsi atau global dan dapat dideklarasikan ulang dan diperbarui nilainya. Dia dapat diakses sebelum deklarasi atau hosting. Tipe rata. Tipe rata adalah kategori yang menentukan jenis nilai yang dapat disimpan dalam variabel. Setiap tipe data memiliki karakteristik dan aturan penggunaan yang berbeda. Tipe data yang ada di JavaScript itu ada integer, float atau double, string, null, boolean, dan lain-lain. Jadi operator. Operator adalah simbol atau kata kunci yang digunakan untuk melakukan operasi pada nilai atau variabel. Operator digunakan untuk memanipulasi nilai, membuat perbandingan, dan mengontrol alur program. Jenis-jenis operator di JavaScript ada aritmatika, kemudian perbandingan, dan lain-lain. Array. Array ini digunakan untuk menyimpan dan mengelola data yang berjumlah banyak.
array dapat berisi nilai lain seperti number, string, boolean, dan lain-lain. Looping. Looping adalah sebuah cara untuk mengulangi sebuah pernyataan atau blok kode beberapa kali. Looping digunakan untuk mengulangi sebuah tugas yang sama beberapa kali, seperti menghitung nilai, mengolah data, atau menampilkan informasi. Seperti codingan ini. Seperti pada codingan ini. Di sini ada variabel dengan nama variabelnya keluarga Herza, di mana array di dalam array ini berisikan value atau string. Value ada stringnya. Kemudian ada sebuah looping for, di mana let i sama dengan 0, di mana Herza panjang dari data di array, dalam array. Kemudian diinkrementkan dan ditampilkan hasilnya. Berikut hasil dari Nah, seperti yang dilihat di bug cancel, terdapat perulangan yang banyak, di mana perulangan ini dilakukan sebanyak 239.060. Kemudian di mana di sini maksud dari 2.339 ini, di mana pada perulangan ini dilakukan increment melakukan increment yang dilakukan sebanyak 239.000 tadi. Nah, kemudian ada perulangan while, di mana while ini akan melakukan i, di mana ini sama dengan 0, di mana ketika i kecil dari 10, maka dilakukan increment. Maka di sini akan i terus berulang-ulang sampai i kurang dari 9. I sampai berarti 1 sampai 9. Dan kemudian di mana keluarga Herza ini akan menampilkan sampai 9 kali. Selanjutnya masuk ke while do while, di mana pada perulangan do while ini dilakukan dulu do-nya, di mana i plus menampilkan keluarga Herza. Dilakukan dulu di sini, kemudian baru masuk ke while i kecil dari 10. Selanjutnya materi DOM atau dokumen objek model. Apa itu DOM? DOM yaitu mengakses atau mengupdate konten dan ada di dalam HTML, termasuk struktur dan stylingnya bisa diupdate dengan DOM. Kemudian ada elemen manipulation, proses mengubah tampilan, perilaku atau konten dari elemen HTML pada halaman web. Ini melibatkan penggunaan objek DOM
dokumen objek model untuk mengakses dan memodifikasi elemen tersebut. Kemudian ada data selection. Data selection adalah proses memilih atau mengambil nilai dari sebuah koleksi data seperti array atau objek. Data selection digunakan untuk mengambil nilai yang spesifik dari sebuah koleksi data dan menggunakannya untuk tujuan tertentu. Kemudian ada event. Event adalah sebuah kejadian atau peristiwa yang terjadi pada sebuah elemen HTML, seperti klik mouse, tekan tombol, atau perubahan nilai form. Event digunakan untuk mengaktifkan fungsi atau kode tertentu ketika terjadi kejadian tertentu. Contoh event. Ada klik. Klik ini ketika pengguna mengklik suatu tombol atau link. Kemudian ada hover. Hover adalah ketika mouse menunjuk ke suatu elemen. Ada change. Ketika nilai suatu input, misalnya text box drop down berubah. Kemudian ada load, ketika halaman web selesai dimuat. Kemudian ada resize, ketika ukuran jendela browser diubah. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan tutur kata. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.